Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan mencoba kembali menganalisa kasus pembunuhan di Subang ya, yang terjadi pada tanggal 17-18 Agustus ya, diperkirakan pada tahun 2021. Jadi sudah lewat 2 tahun. Ya, sangat tragis dan ironi banget ya. Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana melacak pelaku ini pakai teknologi cyber atau juga teknologi IT ya. Jadi kalau kita lihat olah TKP sudah, anjing pelacak sudah, otopsi sudah 2 kali, ditambah lagi sketsa wajah pelaku dari belakang dan samping ya. Jadi biasanya standar kepolisian itu sejak era digitalisasi ya, dimulai tahun 2000 ya, secara global itu bertahap pihak kepolisian di seluruh dunia memperbaiki atau juga mengupgrade sistem penyelidikan. Jadi suatu perkara ya, atau peristiwa kriminal maupun juga data-data intelijen lainnya. Jadi biasanya standarnya itu pertama sistem CCTV ya. CCTV itu biasanya dikaitkan dengan satelit ya. Jadi CCTV ini yang dalam hal kasus ini mungkin bisa dilacak di pada ini ya, radius 1 km dulu sekitar TKP, dikembangkan ke radius 5 km sekitar TKP, dan juga kemudian bisa melebar lagi ke radius 10-50 km dari TKP ya. Dan itu mungkin biasanya rekaman CCTV yang ada di pihak swasta atau pihak pribadi itu biasanya memorinya itu rendah. Jadi paling bisa maksimal 18 hari ya. Jadi CCTV radius 1 km, 5 km, bahkan dikembangkan sampai 50 km dari TKP. Nah, CCTV ini kan banyak terpasang di mana-mana ya, baik pribadi atau di pompa bensin, di ATM ya, kita radius dari TKP saja gitu ya, maupun CCTV milik Pemda. Biasanya di SUB ini yang biasa memantau lalu lintas gitu ya, dan juga mungkin CCTV di kantor besar milik perusahaan Telkom atau bank gitu ya, yang memantau secara tidak langsung situasi jalan kena dapat di cover oleh CCTV itu ya. Jadi ini keampuhan era digitalisasi memang luar biasa. Jadi ada beberapa alat atau cara untuk melacak suatu peristiwa ya. Berikutnya setelah cek HP ya, baik HP korban ya, kemana saja itu komunikasinya dari HP kan bisa dilacak, WA-nya, SMS, dan juga phone banking ya, dan medsos ya. Itu 4 item di HP pasti ada ya, dari korban, terutama Amel ini pasti dia HP-nya pasti lebih aktif, dan juga HP para saksi gitu ya. Nah, kalau udah ketemu kan nanti ketahuan dia ininya dari BTS ke arah mana aja pergerakan HP itu ya. Dan juga dari emailnya juga bisa dipantau ya. Pasti ada alatnya, semua itu udah komplit, dan pihak kepolisian juga bisa bekerja sama dengan Menko Infocom atau juga bahkan dengan Densus 88 atau juga dengan KPK. Itu bisa, alat-alatnya udah komplit semua pasti ya. Jadi cek HP ya, biasanya kan satu orang punya 2 HP, walaupun itu HP-nya masih dimatikan, itu juga bisa dicek. Jadi dalam kasus ini, kasus Subang ini, lalu lintas atau juga
apa lalu lintas pembicaraan, ya, itu pasti dalam 18 atau 20 hari terakhir itu pasti insentif dalam perencanaan pembunuhan ini gitu. Ya itu jadi buka HP-nya korban, HP para saksi, dan koneksinya gitu kemana-kemana aja. Nah ini yang dinamakan langkah kuda. Jadi HP para saksi dicek komunikasinya kemana aja, ya. Berikutnya dicek lagi HP ininya yang bukan saksi gitu, yang terdapat di grup WA atau terdapat di grup WA lanjutannya gitu. Jadi networkingnya dicek kemana aja HP-nya, dan pembicaraannya juga bisa disadap gitu. Dan juga lalu lintas traffic untuk WA-nya bisa dilacak, ya. Itu dari satu CCTV, kedua HP, ketiga email, ya. Pasti juga di dalam HP itu kan ada emailnya juga, ya, di dalam HP itu. Jadi bisa dilacak juga email-email para saksi dan email lanjutannya, lawan apa maksudnya, email para saksi dan komunikasi email para saksi dengan lainnya gitu yang non saksi, ya. Langkah kuda kita main catur, nanti dicek lagi berikutnya. Jadi email pertama, email para saksi, email kedua saksi dengan siapa yang non saksi, dan siapa lagi yang saksi. Jadi berurutan gitu, ya. Emailnya berikutnya, nah ini pasti di handphone tuh kan ada e-banking, ya, phone banking, e-banking. Nah itu juga bisa dicek transaksi keuangannya. Jadi diikutin jalur aja seperti tadi, transaksi keuangan para saksi dan berikutnya juga saksi keuangan non saksi, ya. Dan lanjut lagi ke non saksi kedua, tinggal dikembangkan aja itu, ya. Seperti itu. Dari mungkin juga rekening yayasan itu kan udah di tangan polisi, semua udah disita, kopinya pasti ada diberikan ke kepolisian, ya. Jadi digitalisasi lah istilahnya, cyber forensik. Jadi semua yang dimiliki oleh para saksi, non saksi, dan non saksi yang kedua itu dilacak semuanya. Jadi di samping itu juga kemungkinan, ya, ini baru kemungkinan pakai satelit, tapi ini harus nyewa ini satelit kan, ya. Di Subang itu juga sudah ada airport besar, ya, internasional. Itu pasti satelitnya kan 24 jam, radar 24 jam. Jadi dia udah ada satelit yang mengarah ke daerah Subang, ya. Pada jam-jam itu kan masih banyak pesawat yang mundar-mandir, pasti satelit pasti diarahkan ke sana gitu loh. Nah sistem satelit ini perlu tenaga ahli juga, ya. Selain satelit penerbangan, mungkin juga ada satelit Google, ya, yang pada saat itu muter dia kan, satelit Google itu. Jadi di ruang angkasa itu sekitar ada 8.200 satelit sekitar gitu, ya. Nah satelit itu bisa dia muter, ada yang muter ya global secara cepat, ada mungkin Google ini pakai beberapa satelit gitu, ya, di tiap daerah tiap wilayah dia muter, jadi dia bisa cover real time gitu. Nah ini paling tidak kalau dari satelit, ya, dari atas itu jaraknya katakan 40.000 atau 100.000 kaki, ya, itu bisa lihat nomor seri polisi apabila cuaca cerah gitu, ya. Nah itu mungkin dilacaknya mungkin sebelum malam kejadian gitu, ya. Jadi nomor seri motor apa saja itu, jadi bisa dilacak sekitar itu. Nah data-data cyber ini mungkin cyber security juga, ya, diantaranya.
Jadi cyber digital forensik ini nanti kan hanya petunjuk aja gitu ya, gitu. Jadi hanya petunjuk, nggak bisa dijadikan barang bukti nih katanya sih, belum ada di KUHP gitu ya. Jadi nggak bisa dijadikan barang bukti. Tapi ini masih didebat kayaknya, termasuk rekaman kamera itu. Kalau nggak aslinya nggak bisa dijadikan barang bukti, kalau hanya kopi-kopi nggak bisa. Makanya ya kepolisian tuh kalau mengambil rekaman CCTV langsung dari masternya atau memorinya selama 18 hari ya, kalau yang ada di pribadi. Jadi diambil semua memorinya gitu, nggak boleh di copy, jadi dari aslinya. Mungkin itu bisa jadi barang bukti ya, seperti kasus Jessica kan, seperti itu. Jessica Wongso ya, jadi kena dihukum berapa itu, 20 tahun atau berapa. Jadi bisa dilacak secara cyber security atau cyber forensik semua, mengarah kepada atau petunjuk mengarah kepada pelaku gitu loh. Walaupun nggak mungkin dia matikan HP pada saat ataupun dia bisa matikan HP pada saat aksinya ya, tapi sebelumnya dia pasti berkomunikasi gitu ya. Dan mungkin juga email siapa yang ada di dalam rumah, katakan dimatikan nih HP-nya, emailnya siapa aja di dalam rumah itu mungkin bisa dilacak juga gitu. Jadi dari emailnya kan ketahuan nomor HP-nya, karena kan HP itu harus didaftar ya. Kita kirim nomor KTP, nomor KK, terus kirim ke SMS lewat nomor 444, kalau nggak salah itu 4-nya ada 6 kali atau 8 kali atau 4-nya 4 kali gitu ya, kirim ke sana. Jadi nomor HP udah terdaftar gitu. Nah, sehingga emailnya juga mungkin walaupun HP dalam keadaan mati bisa dilacak. Jadi polisi Indonesia ini, terutama reserse ya, ada cyber crime-nya, ada cyber forensiknya. Jadi dia udah canggih seperti negara-negara maju aja ini gitu. Kan orangnya juga pinter-pinter, ditambah lagi mungkin ada konsultannya, ada apanya, ahli profesornya lah di situ ya. Jadi kejahatan bisa dibongkar dengan cyber crime atau cyber security gitu ya. Kejahatan apapun bisa dibongkar. Bahkan sketsa yang tampak dari belakang dan samping itu juga bisa didevelop lagi, dikembangkan, sehingga muncul 100 wajah yang pakai kumis, pakai kacamata, kumis tipis, kumis halus, hidung standar Indonesia ya. Itu bisa aja didevelop gitu, pakai sistem aplikasi atau dibuat, mungkin sudah ada aplikasinya. Jadi kalau sistem cyber ini ya, atau cyber forensik ini nggak bisa melacak pelaku, nampaknya impossible. Ya. Siapakah pelaku yang sebenarnya gitu ya. Karena kalau kita contoh aja Jessica, kasusnya terbongkar, KPK koruptor ngumpet di lubang semut ya bongkar ya. Dan biasanya penyelidik di KPK itu udah langsung kasih lihat aja semua nih, ini WA kamu, kepada para saksi dulu nih, mungkin tersangkanya cuma 2, yang lain saksi-saksi dipanggil, ini WA kamu, udah dikasih lihat aja di screen itu, ini SMS kamu, ini istilahnya apa, kan biasa kalau koruptor pakai ada istilah tuh. Durian ada THR, kado lebaran, pakai ini, dia pakai kode-kode gitu ya, gitu. Macam-macam kodenya itu, kode-kode para koruptor itu udah langsung bisa dilacak gitu. Jadi kalau dalam sistem cyber ini nggak bisa dilacak pelakunya, itu aneh bin ajaib dah ya, impossible gitu ya. Jadi dengan prinsip apa, no crime perfect ya. Tidak ada kriminal yang sempurna gitu, tindakan kriminal yang sempurna nggak ada, never gitu.
Kalau orang Amerika bilang never, sambil dibentak kita. No for fight crime, gitu ya, bukan. Jadi tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti ninggalin. Kalau di yang standar konvensional kan itu sidik jari, terus tambah DNA, dan juga jejak kaki. Itu saksi yang melihat, baik yang melihat langsung maupun melihat pasca, ya 30 menit setelah kejadian atau 30 menit sebelum kejadian. Itu biasanya saksi potensial gitu ya, dan juga berpotensi jadi tersangka umumnya. Siapa yang ngelihat duluan, nah dia berpotensi jadi tersangka. Itu umumnya seperti itu. Jadi polisi ini emang canggih ya, udah yang biasa di lapangan itu terlatih dengan insting, itu yang tidak dimiliki orang-orang lain. Beda, setiap polisi berbeda gitu ya, dia ada yang instingnya tajam. Oh ini si ini, oh ini si itu ya. Cuma itu kan nggak kuat, harus didukung oleh fakta hukum gitu ya. Tapi insting itu polisi yang di lapangan itu wah luar biasa ya. Pertama itu, kedua olah TKP. Nah ini agak sedikit scientific lah gitu ya. Olah TKP itu kan ada mesin-mesin dengan sidik jari yang udah bisa dilacak secara digital, jadi langsung didapat. Kalau dulu kan pakai serbuk-serbuk, sekarang pakai digital, langsung difoto aja gitu pakai digital. Berikutnya DNA. Kalau alat-alat yang baru untuk mengecek DNA itu langsung on the spot ya, ada mesinnya gitu. Nah, mungkin yang berikutnya bawa di rumah sakit juga untuk DNA yang di rambut atau yang di kuku gitu korbannya ya. Makanya pelaku pembunuhan tuh biar ngumpet di lubang semut tuh bisa dikejar gitu. Itu alat kepolisian lebih canggih. Kalau dibilang polisi itu berada di belakang kejahatan atau maksudnya tertinggal dari segi kejahatan, saya pikir enggak. Zaman sekarang zaman canggih, tertinggal mungkin istilahnya per menit atau per waktu, per hari lah gitu. Karena canggih banget gitu alat-alatnya. Sepanjang juga ini kalau kita lihat di rumahnya kan, TKP-nya itu kan sebenarnya luas karena ada di depannya, ada depan rumah yang luas ya, terus ada sampingnya itu kan tertinggal jejak juga di situ. Itu TKP di dalam mobil, wah itu komplit semua pasti. Kan dari mesin mobil juga polisi biasanya pegang tuh, wah mesinnya jam berapa nih kira-kira hidup, ya. Itu terus di dalamnya diolah TKP, di mesin di ruangan supir, bagasi, terus di atapnya itu pasti ada DNA pelaku, udah nggak bisa ngelak lagi lah. DNA pelaku yang di atap supir itu pasti ada, rambutnya pasti lepas di situ. Gitu ya. Karena dia kan bergerak cepat, belum bergerak di bagasi. Di atas bagasi itu pasti DNA-nya pelaku ada. Sederhana banget. No crime perfect. Atau no perfect crime. Gitu kan. Pasti tertinggal gitu. Nah, sekarang bagaimana merujuk itu semua jadi suatu peristiwa dan pelakunya si A. Gitu loh. Yang lain tuh hanya petunjuk-petunjuk aja. Tapi kan kalau di Indonesia kan harus berdasarkan KUHP dan KUHP, karena ini berikutnya diserahkan ke jaksa serahkan ke panitera pengadilan, jadwal sidang gitu ya. Itu. Jadi kita harus pertama-tama juga azas praduga tak bersalah itu harus dijunjung tinggi gitu ya. Sehingga kita harus menghormati semua, karena apabila terjadi salah tangkap bahaya bukan main. Seperti di Amerika itu kan filmnya pernah ada, True Story, pembunuhnya mukanya sama persis, tapi ada nenek seorang detektif tidak percaya yang ditangkap itu pembunuh sebenarnya, nggak percaya. Dia detektif tuh berusaha mencari saksi, nah ini pasti ada saksi mata ini, cuma belum keluar aja gitu ya. Pada cerita film itu True Story ya, detektif itu mencari terus saksi, ketemu saksi nenek-nenek. Dalam detik-detik terakhir putusan hakim untuk berapa hukuman tiang listrik di listrik ya, kursi listrik, saksi itu telat datang, akhirnya dihukum di kursi listrik, mati tersangkanya. Nah, detik terakhir tersangka yang sebenarnya lewat di depan detektif itu dengan keluarganya.
gitu loh. Itu banyak terjadi di Amerika, di negara canggih seperti itu terjadi, atau negara barat salah tangkap, Bo. Nah, nampaknya di sini polisi lebih berhati-hati ya, mereka kan orang cerdas semua. Oke, gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.